Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Rianto Petrus Binsardo. Kali ini kita akan bahas dua saham yang cukup bergerak di bidang yang defensif ya. Em, yang satu di obat-obatan tradisional, yang satu juga di makanan, jadi dua-duanya termasuk defensif. Ini adalah request dari Mas Ardi. Jadi ada pertanyaan dari Mas Ardi, kalau mau nabung saham bagusnya mana? Mau Mayora atau Sido Muncul? Nah, kita akan telaah di video kali ini. Namun sebelumnya buat teman-teman, pastikan untuk subscribe karena kita akan bahas saham-saham lainnya secara fundamental, melihat laporan keuangan terbarunya, sehingga teman-teman bisa melihat insight-insight atau hal-hal yang penting dari laporan keuangan dengan lebih cepat, dengan lebih mudah, tanpa harus mengutak-ngatik, membaca banyak angka. Oke, langsung saja kita mulai dengan Mayora dibandingkan Sido Muncul ya. Sekarang kalau kita lihat, ini mungkin kalau menurut saya agak kurang apple to apple karena jumlah asetnya itu benar-benar jauh lebih besar Mayora daripada Sido Muncul. Namun kalau memang pilihannya apakah antara Mayora dengan Sido Muncul, kita akan bahas dari pertumbuhannya. Kedua-duanya mengalami pertumbuhan ya, pertumbuhan aset nih dari 37 jadi 4, jadi 40, sedangkan kalau Mayora sendiri dari 19 ke 21 ya. Kemudian kita lihat perbedaan antara total equity-nya. Di sini juga untuk Mayora meningkat, namun untuk Sido Muncul ada sedikit penurunan. Namun di sisi lain yang terlihat sangat kontras adalah dari total debt-nya yang jauh sekali ya. Untuk Sido Muncul di angka 1000-an dan Mayora di angka 8 ribuan. Jadi ini merupakan dua-duanya memiliki performa yang cukup bagus ya, karena kalau menurut saya aset yang bertumbuh merupakan pertanda yang baik, perusahaan yang mengalami pertumbuhan. Lanjut, kemudian kalau kita membandingkan total debt-nya secara khusus, sebenarnya di sini yang menarik adalah untuk Sido Muncul nilainya untuk long term debt atau utang jangka panjangnya di angka 72, sedangkan total debt-nya di 1000. Di sisi lain, Mayora memiliki utang jangka panjang di 4.000, sedangkan total utang 8.900. Jadi proporsi long term debt-nya memang lebih menarik untuk Mayora menurut saya, karena untuk Sido Muncul, dan agak lebih riskan untuk Mayora karena di satu sisi long term debt yang cukup tinggi akan menyebabkan perusahaan memiliki beban bunga. Di sisi lain, untuk Sido Muncul nilai long term debt-nya cenderung lebih rendah ya, relatif lebih rendah, jauh lebih rendah daripada long term debt dari Mayora. Pertanyaannya, apakah jumlah debt atau utang dari Mayora ini masih bisa ditolerir atau tidak dengan long term debt yang tinggi ini? Kita akan lihat dari slide berikutnya. Dan yang menarik adalah justru debt to equity ratio dari Mayora trennya mengalami penurunan ya. Trennya mengalami penurunan, sorry. Sedangkan di sisi lain, untuk Sido Muncul justru trennya mengalami peningkatan. Saya sendiri sangat senang kalau nilainya masih di bawah 1 debt to equity ratio. Artinya jumlah dari debt-nya itu masih lebih kecil daripada ekuitas yang dimiliki perusahaan, sehingga resiko pemegang saham di ekuitas lebih rendah. Namun yang menjadi perhatian saya adalah jika nilainya memang jauh di bawah, katakanlah di bawah 0,5 ya, di bawah batas ini saya sendiri perlu mewaspadai atau perlu mempertanyakan dan mengawasi lah istilahnya. Apakah perusahaan memiliki keinginan atau memiliki tujuan atau visi untuk
memperbesar pengaruhnya, memperbesar marketnya dengan menggunakan leverage. Karena biasanya kalau debt to equity ratio di bawah 0,5, apalagi tadi kalau kita lihat di long term debt-nya ya, utang jangka panjangnya yang hanya 2%, sedangkan Mayora sudah mencapai 23%, namun dengan nilai yang stabil ya, jadi menurut saya juga cukup aman. Di sini terlalu banyak atau sangat banyak ruang bagi Sido muncul untuk melakukan leverage dan mengembangkan usahanya lebih lagi. Nah, apakah hal ini terjadi di masa depan? Itu yang perlu dipertanyakan dan perlu dipantau terus. Karena semenjak beberapa tahun terakhir ya, mungkin kalau dilihat dari 2015 sampai 2020, nilai utangnya justru tetap di nilai yang cukup stabil di bawah, baru mulai meningkat di tahun 2021 ya. Jadi ini di bawah 0,15 semuanya ya, di bawah 0,15. Ini menunjukkan suatu yang bagus, suatu resiko yang rendah, namun apakah perusahaan memiliki challenge accepted mungkin ya, challenge acception untuk memperbesar leverage-nya dan memperbesar pengaruhnya atau market size-nya. Nah, ini mungkin sesuatu yang lebih tricky karena biasanya kalau debt to equity ratio mungkin pada umumnya ingin serendah mungkin, namun yaitu tadi kondisi di bawah 0,5 kalau menurut saya perlu diperhatikan juga apakah perusahaan akan meningkatkan DER-nya. Dan di sini mungkin saya lebih preferable untuk Mayora ya, karena keduanya memiliki debt to equity ratio yang nilainya rendah. Kemudian untuk cash ratio, kalau kita lihat trennya Sido muncul juga turun, sedangkan cash ratio dari Mayora meningkat. Yang perlu diperhatikan adalah di tahun 2021 ini keduanya memiliki nilai di atas 100%. Jadi keduanya masih cukup aman ya menurut saya. Cash ratio ini adalah jumlah uang kas yang dimiliki perusahaan untuk membayarkan utang atau kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan untuk aset turnover, justru di sini kita lihat aset turnover Mayora sangat tinggi dibandingkan Sido muncul. Jadi memang dari productivity, cash ratio-nya Sido muncul memiliki kecenderungan menurun, sedangkan productivity dari Mayora konsisten tetap di angka yang cukup tinggi. Lanjut, kemudian untuk revenue, mungkin dengan aset yang lebih tinggi ya, jadi sangat diharapkan ya, Mayora memiliki revenue yang lebih tinggi, dan memang di sini kita lihat dari tahun ke tahun memiliki tren yang meningkat untuk revenue-nya. Sedangkan begitu juga untuk Mayora namun dengan range yang lebih kecil. Ya kembali lagi dari awal sudah saya notice bahwa ini memiliki perbedaan aset yang cukup besar sehingga cenderung tidak apple to apple ya. Dan kalau kita lihat di net profit-nya, yang menarik adalah di sini terjadi perbedaan net profit yang cukup tipis, dan kalau kita lihat justru dari sisi net profit margin, Sido muncul memiliki net profit margin yang lebih tinggi, artinya memiliki efisiensi dalam operasional yang lebih baik daripada Mayora, yang meskipun dengan revenue yang jauh lebih tinggi, namun nilai net profit-nya cenderung berbeda tipis saja, meskipun masih lebih tinggi daripada Sido muncul ya. Dan berikutnya adalah times interest earned. Saya senang kalau nilainya di atas 1, dan ini seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika perusahaan memiliki debt to equity ratio yang sangat rendah, artinya sebenarnya perusahaan memiliki potensi untuk
melakukan leverage atau meminta tambahan modal melalui utang untuk mengembangkan usahanya. Terbukti di sini kalau kita lihat Sido Muncul memiliki times interest earned yang sangat tinggi. Ini artinya adalah misalnya ini di 1600 ya, di 1600 Sido Muncul berarti bisa membayarkan bunga utang perusahaan dengan keuntungannya sebanyak 1600 kali. Padahal yang dibutuhkan untuk times interest earned buat saya merasa nyaman gitu ya, memiliki resiko yang rendah, cukup di atas 1. Sedangkan untuk Mayora nilainya di 12,4, nilainya juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jadi ini nilai yang sangat besar untuk Sido Muncul ya. Kalau di sini kita lihat di 1600, sedangkan batasnya kalau saya nyaman di atas 1. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya perusahaan bisa berkembang lebih besar lagi kalau ingin menggunakan leverage. Di sisi lain, dari return on equity, keduanya memiliki nilai positif. Namun kalau di sini kita lihat ya, di tahun terakhir, Mayora memiliki tren return on equity yang menurun, sedangkan kebalikannya Sido Muncul memiliki tren yang meningkat. Jadi di sini secara return, Sido Muncul memiliki kelebihan ya dibandingkan Mayora dan ini cukup preferable menurut saya. Lanjut, kita akan lihat dari sisi book value-nya dan dari price to earning ratio. Apakah sudah dengan harga wajarnya? Kalau kita lihat dari Sido Muncul terlebih dahulu, baik pendekatan price to earning ratio maupun PBV historical, keduanya menunjukkan perhitungan yang sudah lebih mahal daripada harga wajarnya. Jadi pada saat video ini dibuat nilainya 780, sebenarnya mungkin menurut perhitungan bisa turun sampai di angka 200 kalau berdasarkan PER atau berdasarkan PBV yang lebih preferable ya. Kalau industrinya defensif, maka bisa turun di 468. Sedangkan di sisi lain, untuk Mayora, kita bisa melihat bahwa memang secara PER dianggap lebih tinggi nilainya, turun ke 800 gitu nilainya, namun ini kembali lagi bukan tipikal dari industri dari konsumsi maupun obat-obatan ya, jadi bukan tipikal dari industri yang defensif. Biasanya kita menggunakan PBV approach, di mana kita lihat PBV beberapa tahun ke belakang dan Mayora memiliki potensi kenaikan yang cukup signifikan ya di angka 27% ke 3.200-an. Jadi secara harga wajar mungkin harga wajar dari Mayora masih belum tercapai dan masih bisa lebih tinggi daripada harga sekarang menurut perhitungan saya. Jadi kesimpulannya, mana nih saham yang bisa diinvestasikan? Pertama kita lihat dari parameter growth-nya, bahwa asetnya bertumbuh dan keduanya memiliki pertumbuhan aset yang terlihat ya dari 2021 dibandingkan 2020. Namun kembali lagi Mayora memiliki kemungkinan lebih besar, lebih punya stabilitas yang lebih besar karena nilai aset yang mungkin lebih besar juga. Kemudian untuk likuiditas, keduanya memiliki likuiditas yang cukup baik, memiliki debt to equity rasio yang rendah, namun kembali lagi meskipun keduanya memiliki debt to equity rasio yang lebih rendah, cukup rendah, Mayora kembali lagi menurut saya lebih preferable karena lebih mampu untuk melakukan ekspansi dengan menggunakan leverage yang dimilikinya. Kemudian high cash reserve, keduanya memiliki cash reserve yang cukup seimbang di angka 100%-an untuk cash ratio-nya. Kemudian profitability, increasing profit, keduanya memiliki profitability yang nilainya positif dan cukup tinggi, namun di sini
Yang perlu diperhatikan adalah Sido Muncul memiliki tren yang meningkat dari tahun 2020 ke 2021, sedangkan Mayora trennya adalah menurun. Kemudian untuk valuation, ini keduanya hanya Mayora yang memiliki nilai yang mungkin bisa dibilang medium price ya, dibandingkan PBV tahun-tahun ke belakang. Sedangkan untuk Sido Muncul nilainya sudah cukup tinggi pada saat video ini dibuat. Jadi mungkin ini sedikit gambaran pertimbangan yang bisa diambil jika harus memilih antara Mayora dibandingkan Sido Muncul. Secara keseluruhan, keduanya memiliki fundamental yang bagus dan memiliki kesempatan atau memiliki kemungkinan untuk dilakukan investasi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Mungkin kalau teman-teman masih bingung memilih antara Mayora dan Sido Muncul, teman-teman bisa menggunakan asset allocation ya, atau portfolio management untuk diversifikasi. Tidak hanya bertumpu di satu saham saja, namun mendiversifikasi dengan yang performa menurut teman-teman lebih menarik. Apakah menurut teman-teman lebih menarik kalau profitability-nya meningkat terus atau dengan valuation yang lebih rendah ya, lebih discount. Nah, itu tergantung dari strategi yang dimiliki masing-masing orang. Namun secara keseluruhan, keduanya mungkin bisa dimasukkan ke dalam portofolio asset allocation. Kembali lagi, ini bukan rekomendasi untuk melakukan apapun, dan seluruh data yang ada di sini disajikan dan dapat berubah berdasarkan perubahan kondisi dan perubahan data yang ada di masyarakat. Jadi segala keputusan ada di tangan masing-masing dan ini disclaimer on. Jadi itu sedikit perbandingan antara Mayora dan Sido Muncul. Kalau teman-teman ada request saham-saham lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Pastikan teman-teman juga subscribe, like, dan komen, dan teman-teman juga bisa share ke komunitas-komunitas teman-teman. Saya Irianto Petrus Binsardo, sampai jumpa di video berikutnya.